I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Di jorong kampung dalam, Pariaman, hiduplah seorang pemuda bernama Anggun Nantongga yang juga dipanggil Magek Jabang dan bergelar Magek Durahman. Ibunya Gantosani wafat tak lama setelah melahirkan Nantongga, sedangkan ayahnya pergi bertara ke Gunung Ledang. Ia diasuh saudara perempuan ibunya yang bernama Sutosuri. Sejak kecil, Nantongga sudah dijodohkan dengan Putri Gondan Gondoria, anak mamanya. Anggun Nantongga tumbuh menjadi pemuda tampan dan cerdas. Ia mahir berkuda, silat, dan pandai mengaji Quran serta dalam ilmu agamanya. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa di Sungai Garingiang Nakodo, Baha membuka gelanggang untuk mencari suami bagi adiknya, Intan Korong. Nantongga minta izin pada Madesuto Suri untuk ikut serta. Pada awalnya, Madesuto Suri tidak setuju, karena Nantongga sudah bertunangan dengan Gondan Gondoria. Namun akhirnya ia mengalah. Di gelanggang, Nantongga berhasil mengalahkan Nakodo Baha pada tiap permainan, menyambung ayam, menembak maupun catur. Berang dan malu karena kekalahannya, Nakodo Baha mengejek Nantongga karena membiarkan ketiga mamanya ditawan bajak laut di Pulau Binuang Sati. Mendengar kabar ini, Nantongga pulang dengan hati sedih. Nantongga bertekad untuk merantau mencari mama-mamanya, Mangkudung Sati, Nakodo Rajo, dan Katik Intan. Sebelum pergi, ia minta izin pada Madesuto Suri dan tunangannya, Putri Gondan Gondaria. Gondaria meminta Nantongga membawakannya benda-benda dan hewan-hewan langka sebanyak 120 buah. Beberapa di antaranya adalah seekor burung nuri yang bisa berbicara, beruk yang pandai bermain kecapi, kain cindai yang tak basah oleh air, berjambul soto kuning, dikembang selebar alam, dilipat sebesar kuku dan disimpan dalam telur burung. Tongga berangkat berlayar dengan kapal bernama Danang Panjang, ditemani kemanusiaannya Bujang Selamat. Nakodanya bernama Malik Cikame. Setelah berlayar beberapa lama, akhirnya mereka sampai di Pulau Binong Sati. Nantongga menyuruh kapal berlabuh di sana. Utusan Palimo Bajau, Raja Pulau Binong Sati, datang untuk mengusir Nantongga. Namun ia menolak. Dalam pertempuran yang pecah, kemudian Bujang Selamat berhasil membunuh Palimo Bajau. Pulau Binong Sati pun takluk. Nantongga menemukan salah seorang mamanya, Nangkodo Rajo, dikurung dalam kandang babi. Nangkodo Rajo menceritakan bahwa kedua mama dan Nantongga lainnya, Katik Intan dan Makdum Sati, berhasil meloloskan diri ketika pertempuran di laut dengan Lanun, anak buah Palimo Bajau. Ia juga memberitahukan bahwa burung nuri yang pandai berbicara ada di Kuala Koto Tanau. Kemudian, Nantongga menyuruh Malik Cikame pulang ke Pariaman menggunakan kapal rampasan dari Binuang Sati dan memberi pesan ke kampung halaman bahwa Nakodo Rajo sudah dibebaskan. Ia sendiri berlayar dengan Dandang Panjang bersama Bujang Selamat ke Koto Tanau. Namun ketika bertemu Gondan Gondoria, ia terpesona pada kecantikan tunangan dan Nantongga itu. Ia lalu bercerita bahwa Nantongga ditawan oleh Paliomo Bajau. Ia juga berkata, Nantongga berpesan Malin Cik Ame dijadikan pemimpin di kampungnya. Malin Cok Ame lalu dirajakan di sana. Ia mengirim utusan untuk meminang Gondan Gondoria, namun ditolak dengan alasan masih berduka atas tertangkapnya Nantongga. Kemudian di sini saya akan menjelaskan struktur teks dari hikayat Anggun Cik Tunggal. Pada paragraf pertama, yaitu teks yang berwarna merah, merupakan bagian orientasi, karena pada bagian ini berisi pengenalan tokoh yaitu Anggun Nantongga. Lalu pada paragraf 2-5, yaitu teks yang berwarna kuning, merupakan bagian komplikasi, karena pada bagian ini mulai muncul konflik, yaitu ibu dari Nantongga diculik dan Nantongga ingin menyelamatkan ibunya.
Dan paragraf terakhir, yaitu teks yang berwarna hijau, merupakan bagian resolusi karena bagian ini berisi penyelesaian dari konflik yang terjadi pada hikayat ini. Karakter hikayat Istana Sentris. Pemuda bernama Anggun Nantongga, seorang pahlawan pelayaran kemustahilan, seekor burung nuri yang bisa berbicara, beruk yang pandai bermain kecapi, kain cinta yang tak basah oleh air, kesaktian tiba-tiba berubah menjadi siamang putih, dan istrinya menjadi ungka wawa putih. Anonim, tidak dituliskan pengarang cerita atau penulis cerita. Dan yang terakhir ada arkais, contohnya ada kata jorong, artinya suatu lingkungan atau kampung yang membentang dalam suatu lembah atau dataran. Kedua ada gelanggang, tempat-tempat pertunjukan atau pertandingan. Dan yang terakhir bertarak, merujuk pada tindakan seseorang yang berani atau gigih menghadapi cabaran atau rintangan dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nilai moral, kesabaran, kejujuran, keberanian, ketekunan. Nilai agama dapat dilihat ketika karakter-karakter menghadapi ujian atau cobaan yang menguji iman dan keteguhan mereka dalam menjalankan ajaran agama. Lalu, nilai budaya tercermin dalam cara karakter berinteraksi, upacara adat yang digambarkan, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Yang terakhir ada nilai sosial, mencerminkan nilai-nilai persahabatan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Lalu juga ada tolong-menolong dan keterlibatan dalam kegiatan bersama untuk kebaikan masyarakat.